Lalu kita invest in bad time, Pak. Strategi Warren Buffett yang pertama, dia mengatakan invest, don't speculate. Ternyata di bursa saham itu bisa invest dan bisa speculate. Saya pikir kalau investasi itu adalah kita membeli saham perusahaan yang kita tahu. Orang yang paling berhasil sampai saat ini tidak ada orang lain, Pak, hanya dia. Gitu. Siapa orang yang berhasil? Belum terbukti semuanya, hanya orang yang ngomong yang mencela Warren Buffett pun prestasinya sangat minim, Pak. Nggak ada prestasinya gitu. Kalau kita ikuti perkataan Warren Buffett ini, be greedy when the others are fearful. Serakahlah ketika yang lain takut. Kita beli saham-saham itu. Pada bulan Maret dan pada bulan Desember ini saya rasa saham itu bisa naik 200% dari yang bisa rata-rata 100 sampai 200% kita sudah mengalami keuntungan hanya dalam tempo bulan. Orang yang lulusan SD aja juga bisa menjadi seorang investor yang berhasil. Ya. Hanya perlu pendidikan SD saja. Misalnya lulus SD saja dia bisa tahu tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Sabar itu kaya. Warren Buffett mengatakan, the stock market is a device for transferring money from impatient to the patient. Saham-saham pada murah jatuh, uang kita semuanya kita habisin semua beli saham. Kesempatan itu jarang datang. Opportunities come infrequently. Kesempatan itu datang jarang sekali. Jadi dorong semuanya. Ketika kemarin diundang di Capital Market Summit and Expo, saya ada mengeluarkan satu statement ajakan kepada masyarakat, belilah saham ketika pandemi. Jangan tunggu pandemi usai. Saham-saham akan naik tinggi dan Anda akan ketinggalan, akan menyesal. Saham itu di masyarakat sangat terkenal dengan high risk high gain. Saham itu high risk high gain. Saya pribadi tidak setuju dengan statement itu. Orang yang tahu, seorang yang ahli, dia bisa membeli saham-saham yang low risk high gain. Tapi orang-orang awam yang tidak tahu, dia bisa membeli saham-saham yang high risk low gain. Bill Gates jadi orang terkaya di dunia. Bill Gates jadi orang terkaya di dunia. Sahamnya cuma satu macam loh. Microsoft cuma satu macam. Ya. Jadi bukan banyak atau sedikit saham yang kita miliki. Kalau kita menemukan Mercy harga Avanza sehingga membuat diri kita tidak bisa beli saham yang lain. Ya. Pintar saja tidak cukup, harus punya wisdom juga. Saya yakin di tahun 2021 akan balik recover, akan turn around, balik lagi seperti kinerjanya tahun 2019. Di masa pandemi ini saya bukan hanya menambah saham lama, tapi saham-saham yang baru pun saya beli. Itu adalah peluang emas bagi saya. Di mana saya bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ini murah saya beli, ini murah saya beli, ini murah saya beli, hampir beli terus. Dan dari Maret sampai sekarang masih terus melakukan pembelian, Pak. Sekarang masih terus melakukan pembelian setiap hari. Seluruhnya dibelikan saham. Dan jumlahnya besar. Misalnya dia beli saham Apple, itu nilainya sekarang $100 miliar dalam $100 miliar dalam satu saham. Hemat itu pangkal kaya, dan di investasi juga pangkal kaya juga. Jadi kita hemat, hidup hemat, sederhana, sehingga kita bisa menyimpan uang banyak, diinvestasikan dan hasilnya bisa jadi besar. Investasi dia bukan kecil-kecil, satu saham besar-besar ya, di Coca-Cola, di Bank of America, di Apple dan lain-lain ya. Jadi
lebih dari 10% dari kekayaannya dibelikan satu saham. Menjadi seorang investor saham itu hanya sangat mudah dan sederhana, ya. Tidak harus dia punya CFA atau dia memiliki gelar yang tinggi, ya, karena makin dia punya CFA, makin dia pendidikannya tinggi, makin nggak berani beli saham sepertinya. Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. I own some shares sebagai portfolio investing ya di Google because I'm very impressed with Google. I invest in Apple, Elon Musk, Tesla. Bagi kalian yang sudah mulai menabung saham, terutama saham-saham luar negeri seperti Apple, Google, atau Facebook, silahkan komentar di kolom komen. Dan bagi kalian yang belum, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Lalu kita invest in bad time, Pak. Saya mengenal Warren Buffett melalui buku-buku tentang Warren Buffett yang saya baca, Pak. Saya lupa, mungkin 20 tahun yang lalu sepertinya, Pak. Saya lupa saya mulai membacanya kapan. Mungkin tahun 2000 saya mulai membaca. Dan setelah saya membaca buku Warren Buffett, saya lebih yakin sebagai seorang investor saham. Ternyata seorang investor saham itu bisa menjadi orang yang terkaya di dunia. Jadi membuat diri saya semakin yakin. Dan saya membaca cara-cara Warren Buffett itu setelah 11 tahun saya berinvestasi di bursa, saya merasa cara dia itu yang terbaik. Cara dia itu yang terbaik. Jadi saya ikuti apa yang dia lakukan. Saya pikir orang yang terbukti berhasil di bursa saham itu Warren Buffett. Jadi saya pikir hanya dia yang layak kita pelajari, yang lain kan belum terbukti, hanya omong doang, ya, tidak terbukti. Kalau beliau kan memang sudah terbukti, jadi lebih baik kita belajar dari orang yang sudah terbukti, bukan hanya yang omong doang seperti gitu. Saya kan ketika saya mengenal Warren Buffett tahun 2000 kan saya bukan seorang pemula, saya sudah 11 tahun berinvestasi. Tentu saja saya tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Dan saya lihat cara-cara Warren Buffett ini, menurut saya ini yang terbaik. Jadi saya ikuti, gitu Pak. Saya pikir hampir 100% kali Pak. Karena saya tidak belajar dari orang lain. Karena orang lain nggak ada yang terbukti Pak. Jadi saya harus belajar dengan siapa? Yang lain saya rasa cuma omong doang, nggak ada buktinya. Yang terbukti investor saham yang berhasil kan Warren Buffett. Jadi hanya dia yang saya ikuti Pak. Yang lain nggak ada yang terbukti gitu. Orang yang paling berhasil sampai saat ini tidak ada orang lain Pak, hanya dia gitu. Siapa orang yang berhasil? Belum terbukti semuanya, hanya orang yang ngomong yang mencela Warren Buffett pun prestasinya sangat minim, Pak. Nggak ada prestasinya gitu loh, Pak. Baiklah, Pak. Ini strategi Warren Buffett yang pertama, dia mengatakan invest, don't speculate. Ternyata di bursa saham itu bisa invest dan bisa speculate. Artinya bisa investasi dan juga bisa spekulasi. Tapi diingatkan oleh Warren Buffett, jangan spekulasi loh. Tapi harus investasi, bukan spekulasi.
Apa sih perbedaannya investasi dengan spekulasi? Mungkin bedanya tipis ya. Coba saya pikirkan, apa sih investasi bedanya dengan spekulasi? Saya pikir kalau investasi itu adalah kita membeli saham perusahaan yang kita tahu. Kita tahu manajemennya, apakah manajemen perusahaan itu orang-orang yang jujur, orang yang berintegritas, atau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan. Kalau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, sangat mengerikan bagi seorang investor. Seperti saya, investor yang tidur, ya, sangat mengerikan. Dia mengambil uang perusahaan itu di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat mengerikan. Kita harus tahu manajemennya. Kita juga harus tahu keuangannya semua. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa profit marginnya, berapa modalnya, berapa hutangnya. Semua yang kualitatif dan kuantitatif itu kita tahu semua. Kalau kita tahu semua tentang perusahaan itu dan kita membeli saham perusahaan itu namanya investasi. Tapi yang Warren Buffett bilang spekulasi itu, kita membeli saham satu perusahaan dan kita sama sekali tidak tahu usahanya seperti apa, kita tidak tahu manajemennya seperti apa, apalagi keuangannya kita tidak tahu, berapa penjualannya kita tidak tahu, price earning ratio-nya berapa kali kita tidak tahu, labanya kita tahu, semua kita tidak tahu, dan kita membeli. Saya rasa itu kita sedang berspekulasi. Kita hanya dengar dari teman kita, dari orang-orang yang menyuruh kita membeli satu saham, dan kita tidak tahu tentang saham itu dan kita membeli, kita sedang berspekulasi. Dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita membeli saham satu perusahaan yang kita tidak ketahui. Kita seperti membeli kucing dalam karung. Itu sangat berbahaya. Dan itu investment wisdom yang pertama dari Warren Buffett, dia mengingatkan kita untuk berinvestasi dan jangan berspekulasi. Ingat, investasi, jangan berspekulasi, jangan beli kucing dalam karung. Membeli pada saat yang tepat. Warren Buffett mengatakan, be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Jadi takutlah ketika orang-orang serakah dan serakahlah ketika yang lainnya takut. Ini perkataan Warren Buffett ini kelihatannya simpel, tapi sederhana, mudah, tapi sulit untuk dilakukan karena kita sering terpengaruh oleh teman-teman kita. Ketika teman-teman kita takut, kita ikut takut. Ketika orang lain serakah, kita ikut serakah. Kalau kita bisa terbalik seperti ini, ketika yang lainnya serakah, kita takut. Ketika yang lainnya takut, kita serakah. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa membuat kita jadi kaya. Bisa membuat kita jadi kaya. Ketika orang lain sedang takut, artinya barang itu jadi murah. Barang itu jadi murah. Dan kita membelinya. Kita simpan, kita menunggu sampai saatnya baik. Ketika saatnya baik, barang itu jadi mahal. Saham-saham itu jadi mahal. Dan kita menjualnya, dan kita bisa menjadi kaya raya. Ketika pandemi, di bulan Maret 2020, wah, orang-orang pada ketakutan, seperti kiamat. Ya. Kalau kita ikuti perkataan Warren Buffett ini, be greedy when the others are fearful. Serakahlah ketika yang lain takut. Kita beli saham-saham itu.
pada bulan Maret, dan pada bulan Desember ini saya rasa saham itu bisa naik 200% dari yang bisa rata-rata 100 sampai 200% kita sudah mengalami keuntungan hanya dalam tempo 6 bulan. Jadi ini wisdom dari Warren Buffett yang kedua. Kalau kita jalani, kita ingat, selalu kita serakah ketika situasi yang buruk, ketika yang lain takut, kita bisa beli barang murah. Dan satu hari, bila keadaan membaik, semuanya baik, barang saham-saham yang kita beli jadi mahal, dan kita bisa jadi kaya raya. Sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Dikatakan Warren Buffett itu sehari 6 jam dia membaca. Ya, meskipun usianya sudah 60 tahun, dia membaca 6 jam. Ya. Dia baca koran, dia baca laporan keuangan, annual report, dan lain-lain. Duduk setiap pagi di taman. Saya pagi-pagi jam 6 biasanya saya mengambil 4 koran di depan rumah saya baca sambil minum secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Saya baca koran, saya baca laporan keuangan, saya baca annual report. Jadi saya tahu tentang perusahaan publik. Perusahaan publik ini menulis surat ke bursa, dan surat-surat dari perusahaan publik itu dimunculkan di website supaya investor di seluruh dunia bisa membaca aksi-aksi korporasi itu. Dan saya membaca rata-rata kira-kira ada 200 pengumuman setiap hari harus saya baca. Langganan CNBC TV, Bloomberg, jadi saya bisa tahu keadaan saham-saham di seluruh dunia. Juga mendengar berita dari televisi, tapi banyak mendengar CNBC dan Bloomberg. Jadi kalau ingin menjadi seorang yang sukses, investor saham, jadikan membaca sebagai sebuah kebiasaan. Membaca adalah jendela dunia. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ini Warren Buffett wisdom yang ketiga. Kamu tidak perlu menjadi seorang scientist yang canggih seperti bikin roket gitu ya, tidak. Investasi Warren Buffett itu sangat sederhana. Tidak butuh IQ 160, sangat sederhana. Satu hari Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1, ketika Warren Buffett bilang, your investment thesis is so simple. Simple itu mudah dan sederhana. Depannya ada so lagi. So simple, begitu mudah, begitu sederhana, very simple ya. Jadi investasi dari Warren Buffett itu sangat simple, sangat sederhana. Semua orang bisa. Ya. Semua orang bisa. Nggak perlu seorang saintis baru bisa. Ya. Malah jangan-jangan seorang saintis malah keliru, seperti Isaac Newton gitu ya Pak ya. Rugi beli saham. Jadi saham itu sangat mudah, so simple ya. Jadi hanya saya pikir orang yang lulusan SD aja juga bisa menjadi seorang investor yang berhasil ya. Hanya perlu pendidikan SD saja. Misalnya lulus SD saja dia bisa tahu tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Ya saya pernah bersyukur pernah makan steak goret ya di Omaha. Itu hari biasa. Tapi steaknya rame. Jadi seperti kalau saya asumsikan kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Bakmi Gajah Mada gitu ya, selalu rame. Nah seperti itu. Steak goret itu saya datang ke sana rame.
Warren Buffett suka makan steak goreng. Dan dia biasa duduk di tempat VIP room. Warren Buffett punya private room di situ, ruang VIP. Jadi saya tahu karena saya membaca. Saya bilang manajernya, boleh nggak saya duduk di private roomnya Warren Buffett? Kosong nggak? Oh, dia bilang lagi kosong. Kamu mau duduk di situ? Ya boleh. Saya diantar duduk di situ. Saya makan steak goreng. Cuman menunya orang bule itu besar-besar, steaknya besar-besar. Jadi saya makan separuh rasanya udah mual gitu. Tapi steaknya enak. Oh, ini mengenai pentingnya valuasi. Oh, pasti ya. Kita harus melakukan valuasi membeli perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Jangan kita membeli perusahaan yang jelek dan mahal. Harus valuasi yang bagus dan murah. Ibaratnya valuasi itu kita harus bisa mendapatkan kita membeli Mercy seharga Avanza. Di dunia nyata tidak mungkin ada orang sebodoh itu mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tapi di bursa saham itu banyak orang bodoh. Banyak orang yang tidak tahu dia bisa menjual Mercy-nya di harga Avanza. Dan kita boleh pungut. Itu pentingnya valuasi. Tapi juga banyak Avanza yang dijual harga Mercy, bahkan harga Rolls Royce. Baru-baru ini ada orang yang, wah, untung banyak di perusahaan farmasi. Waduh, saya lihat valuasinya mahal sekali, PI-nya 500 kali. Padahal saham-saham yang saya beli paling PI-nya 5 kali. Ini dia begitu gembira, begitu antusias, dia bisa untung di harga saham yang PI-nya 500 kali lebih. Saya sama sekali tidak iri, karena saya tidak mungkin berani membeli saham yang PI 500. Jadi kalau dia untung di saham, membeli saham PI 500, saya nggak iri. Karena apa? Saya nggak berani. Ya dorong saya pun suruh saya beli, saya nggak berani. Takut. Karena uang saya sendiri. Saya merasakan gimana kalau saham yang PI 500 itu turun jadi PI 5 kali. Kan? Mengerikan sekali. Ya. You harus membeli perusahaan yang bagus dan murah. Valuasi murah. Jangan beli perusahaan jelek yang valuasinya mahal. Dan you bangga karena you bisa untung. Ya. Jangan. Saya tidak berani sentuh saham itu. Saham Garuda naik dari 200 ke 400 misalnya. Orang-orang pada gembira saham Garuda naik, dia punya. Saya tidak berani beli. Saya tidak berani beli. Kenapa? Ketika saya lihat laporan keuangannya, September rugi 1 miliar dolar. Waduh, saya nggak berani beli. Ya. Biarinlah orang-orang untung, saya nggak berani. Ya. Karena saya tidak berani membeli. Ya. Saya selalu membeli perusahaan bagus yang valuasinya murah. Makanya di wisdom yang ke-5 ini diingetin pentingnya valuasi bagi kita semua. Sabar itu kaya. Warren Buffett mengatakan, the stock market is a device for transferring money from impatient to the patient. Jadi bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ingat tuh peringatan dari Warren Buffett. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Kalau saudara, Bapak Ibu sekalian tidak sabar, uang saudara bisa pindah loh kepada orang yang sabar loh. Hartanya bisa pindah ke orang yang sabar, itu peringatan dari Warren Buffett. Kenapa seseorang bisa sabar? Karena dia tahu apa yang dia beli. Kenapa seseorang bisa sabar? Karena dia tahu apa yang dia beli. Kenapa seseorang tidak sabar? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia membeli kucing dalam karung. Hati-hati buat orang yang tidak sabar. Peringatan wisdom yang ke-6 dari Warren Buffett. Hartamu bisa pindah lo nanti ke kantong orang yang sabar. Tidur itu kaya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Yeah. Portfolio
Warren Buffett itu perubahannya sangat kecil. Dia mendapat lebih banyak uang ketika sedang ngorok daripada sedang aktif bekerja. Dikasih tahu oleh Warren Buffett yang wisdom yang ketujuh ini, dia bilang dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia aktif bekerja. Tidur itu kaya. Warren Buffett tidur, tapi saham-sahamnya bekerja sangat dahsyat buat dia. Dia tidur, dia dapat uang lebih banyak. Kenapa? Karena saham-saham dia bekerja dengan luar biasa buat Warren Buffett. Menghasilkan uang yang besar buat Warren Buffett. Dia tidur, tapi saham-sahamnya saham-saham perusahaan yang bekerja. Tapi orang masyarakat harus bekerja keras karena dia tidak punya saham yang bisa bekerja buat dia. Maka tidur itu kaya kalau kita memiliki mesin pencetak uang, kita memiliki saham-saham perusahaan yang hebat, yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, bisa bekerja dengan luar biasa buat kita. Warren Buffett tidur, tapi saham-saham perusahaannya bekerja dengan dahsyat. Orang lain aktif, bekerja, harus bekerja keras, karena dia tidak punya saham. Sehingga dia harus bekerja keras. Warren Buffett ini ilmu tinggi nih, ilmu tinggi. Dia bilang jauh lebih baik membeli a wonderful company yang hebat di harga yang wajar, daripada company yang biasa-biasa, a fair company at a wonderful price, harga murah. Ini ilmu yang sangat tinggi sekali, ya. Ilmu yang seorang investor yang punya taraf ilmu yang sangat tinggi baru bisa ngomong seperti ini. Warren Buffett punya dosen Benjamin Graham di Columbia University yang mengajarkan dia untuk membeli perusahaan at wonderful price. Pokoknya wonderful price, harganya murah, perusahaannya biasa-biasa saja. Itu yang dosennya ajarkan kepada dia. Jadi beli saham kalau bisa hanya 2/3 dari nilai buku. Pokoknya kalau satu saham perusahaan diperdagangkan di harga at discount 2/3 dari nilai buku, udah beli aja gitu. Itu yang diajarkan oleh dosennya Warren Buffett, oleh Benjamin Graham. Tapi ketika dia bersahabat, mengenal yang sekarang jadi Vice Chairman Berkshire Hathaway yang namanya Charlie Munger, dia belajar dari Charlie Munger itu wakilnya membeli wonderful company. Membeli wonderful company at fair price. Kalau ada wonderful company, dia beli di harga yang wajar daripada dia cari perusahaan yang biasa-biasa at discount. Jadi ketika dia mengenal Charlie Munger, wakilnya itu, dia mulai mengenal wonderful company yang hebat. Harga wajar nggak apa-apa, nggak diskon nggak apa-apa. Makanya dia beli Coca-Cola, wonderful company. Dia beli Coca-Cola, harga wajar bukan harga diskon, dia berani beli. Karena sejak dia mengenal wakilnya Charlie Munger, dia baru mengatakan, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Kira-kira gini, kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau pemegang saham itu 10 tahun, jangan membelinya. Ya. Jadi kalau kita diingatkan memegang itu 10 tahun. Kalau kita memegang saham 10 tahun, berarti kita harus betul-betul sangat mendalam pengetahuan kita tentang perusahaan itu. Jangan main-main gitu. Karena seakan-akan kita memiliki perusahaan itu selama 10 tahun. Jadi betul-betul kita harus betul-betul
tahu perusahaan itu sangat mendalam, seperti kita ingin memilikinya 10 tahun. Saya pernah sekali waktu datang ke kantor Pialang. Dulu kan kita tidak bisa lihat saham dari rumah ya. Dulu kita datang ke kantor Pialang. Saya sangat kaget sekali ada seorang Pialang yang membeli saham. Belum 10 menit sahamnya naik tinggi, langsung dia jual. Ada Pialang seperti ini ya. Belum 10 menit sahamnya dia beli, belum 10 menit sahamnya naik tinggi, dia jual gitu. Wah, luar biasa sekali. Itu beda dengan apa yang Warren Buffett. Seakan-akan kita beli saham itu untuk 10 tahun. Jadi karena pegangnya 10 tahun, betul-betul kita harus teliti membelinya. Membeli satu saham perusahaan, sebelum saya membeli, saya suka ingat perkataan ini. Kalau saham perusahaan ini saya pegang 10 tahun, kira-kira jadi apa ya perusahaan ini 10 tahun kemudian? Saya selalu berpikir, saya sering pakai ini. Kalau saya beli saham perusahaan A, kalau saya simpen 10 tahun, saya bayangin 10 tahun, kira-kira perusahaan ini jadi apa ya? Bangkrut nggak ya perusahaan ini? Begitu Pak. Jadi ini wisdom yang ke-8, bersabarlah. Kalau kita membeli saham satu perusahaan, seakan-akan kita menyimpannya selama 10 tahun. Dia bilang, membeli saham itu seperti membeli rumah. Jadi kita harus tahu rumahnya kita suka atau tidak, lokasinya nyaman atau tidak. Banyak yang kita harus pikirkan, lingkungannya enak atau tidak. Aku masih tinggal di sini loh, rumah yang aku beli 31.500 di tahun 58. Berarti sudah ditinggali oleh Warren Buffett 62 tahun. Dia beli 31.500, 62 tahun dia tidak pernah pindah selama tinggal 62 tahun. Bersyukur saya pernah datang ke rumah Warren Buffett di Omaha itu 3 tahun yang lalu. Ketika saya datang ke rumah Warren Buffett, persis di seberang rumah Warren Buffett, persis hadap-hadapan seperti ini ya, hadap-hadapan gitu. Saya lihat ada pelang mau dijual. Saya pikir apa rumah ini Tuhan sediakan buat saya ya. Saya tinggal di sana, berhadap-hadapan dengan Warren Buffett, tiap hari keluar masuk, ketemu sama saya. Sebetulnya bulan Maret tahun 2020 saya ingin terbang ke Omaha, membeli rumah itu dan saya tinggal di sana. Tapi ternyata tidak terduga tiba-tiba pandemi datang. Jadi saya tunda. Semoga setelah pandemi usai, rumah itu belum laku, saya bisa membelinya dan saya bisa tinggal di sana. Wisdom dari Warren Buffett, beli saham perusahaan itu ketika sama seperti kita membeli rumah. You cannot control your emotion, you cannot control your money. Seperti tadi seperti orang yang tidak sabar itu ya. Ini mirip-mirip. Dia tidak sabar, dia nggak bisa kontrol emosinya. Kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, sehingga kita juga bisa mengontrol uang kita. Menurut saya, kita bisa mengontrol emosi kita ketika kita tahu apa yang kita beli. Ketika kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita bisa mengontrol emosi kita. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, maka kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Harus tahu apa yang kita beli. Kalau kita membeli kucing dalam karung, tentu saja kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, kita juga nggak bisa mengontrol uang kita. Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the timber. Kesempatan itu, ini wisdom yang ke-14 dari Warren Buffett. Kesempatan itu datangnya jarang. Kesempatan itu datangnya jarang. Ketika ada hujan emas, out the bucket, ya,
keluarin ember, not the timber. Saya asumsikan seperti pandemi. Ya. Pandemi ini saham-saham turun di bulan Maret itu. Kita harus put out the bucket, not the timber. Uang kita harus dorong semuanya sampai habis. Ya, dorong semuanya, artinya semua saham yang bagus dan murah kita beli semuanya. Kita beli semuanya. Jangan beli sedikit-sedikit, kata Warren Buffett. Put out the bucket, not the timber. Siapin ember yang besar, not the timber. Jadi, ketika pandemi, saham-saham pada murah jatuh, uang kita semuanya kita habisin semua beli saham. Kesempatan itu jarang datang. Opportunities come infrequently. Kesempatan itu datang jarang sekali. Jadi dorong semuanya. Ketika kemarin diundang di Capital Market Summit and Expo, saya ada mengeluarkan satu statement ajakan kepada masyarakat, belilah saham ketika pandemi. Jangan tunggu pandemi usai. Saham-saham akan naik tinggi dan Anda akan ketinggalan, akan menyesal. Karena kesempatan untuk membeli harga-harga saham murah itu jarang sekali. Mungkin tahun 98 ada, 2008 ada, baru muncul lagi tahun 2020. Ini wisdom yang ke-14 dari Warren Buffett mengatakan, opportunities come infrequently, jarang sekali. Risk come from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Risk comes from not knowing what you are doing. Di masyarakat ada satu statement yang sangat populer di masyarakat, yaitu saham itu high risk high gain. Saham itu di masyarakat sangat terkenal dengan high risk high gain. Saham itu high risk high gain. Saya pribadi tidak setuju dengan statement itu. Orang yang tahu, seorang yang ahli, dia bisa membeli saham-saham yang low risk high gain. Tapi orang-orang awam yang tidak tahu, dia bisa membeli saham-saham yang high risk low gain. Jadi sebetulnya resiko itu, kata Warren Buffett bilang, datang dari ketidaktahuan kita. Risk come from not knowing what you are doing. Jadi saham itu bukan high risk high gain. Bagi seorang yang ahli, dia bisa memilih saham-saham yang low risk high gain, low risk high gain. Tapi orang yang awam, orang yang baru, yang tidak tahu apa-apa, dia bisa membeli saham-saham perusahaan yang high risk low gain. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita, itu yang Warren Buffett katakan. Tidak perlu diversifikasi. Ini juga peringatan dari Warren Buffett kepada pakar-pakar keuangan, kepada perguruan tinggi di dunia yang mengajarkan teori diversifikasi. Yang katanya, don't put all eggs in one basket. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Dan oleh pakar-pakar keuangan untuk melakukan diversifikasi. Tapi Warren Buffett bilang, don't need to diversify. Nggak perlu diversifikasi. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Orang yang tahu bisa membuat dia
tidak melakukan diversifikasi. Kalau kita nemu di dunia nyata tidak ada, di dunia real tidak ada, tapi di bursa banyak. Ada Mercy dijual harga Avanza. Ya kita ada uang, kita dorong semuanya lah, kita beli Mercy harga Avanza. Masa sih kita diversifikasi di tempat lain? Kalau saya ketemu nih, ada Mercy yang dijual di harga Avanza di bursa, uang saya dorong semua. Saya nggak mungkin diversifikasi yang lain. Dan itu pernah saya lakukan di tahun 98. Ya. Pakar-pakar keuangan mengajarkan kita untuk diversifikasi 20% di properti, 20% di saham, 20% di obligasi, 20% di cash, 20% lagi mungkin di emas. Ya. Tahun 98, uang saya 100% di saham. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita. Yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Masa sih kalau seseorang menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, masa dia mau beli yang lain? Kira-kira demikian, Pak. Successful investing takes time, discipline and patience, not matter how great the talent or what. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu perlu waktu. Disiplin dan kesabaran. Kita tidak bisa memiliki bayi dalam sebulan dengan memiliki 9 wanita, ya, dari wanita. Nggak bisa, tetap harus 9 bulan. Jadi investasi yang sukses itu perlu waktu, disiplin, dan kesabaran. Itu wisdom dari Warren Buffett mengingatkan kita. Masyarakat itu mau yang cepat-cepat. Selalu kalau ada teman datang, Pak, yang cepat apa Pak yang naik? Yang cepat apa yang naik, Pak? Yang cepat apa yang naik? Tuh ingat Warren Buffett bilang apa? Successful investing takes time. Perlu waktu, disiplin, dan patience. Time is the friend of the wonderful company and enemy of the mediocre. Ya. Waktu adalah teman dari perusahaan yang hebat dan musuh dari yang biasa-biasa. Ya. Jadi perusahaan yang hebat itu dari waktu ke waktu dia terus naik. Dia perlahan tapi terus naik terus. Contohnya apa? Ada di situ Coca-Cola. Time is the friend of the wonderful company and enemy of the mediocre. Jadi perusahaan yang hebat itu, wonderful company, juga perlu waktu. Makin lama makin naik, makin lama makin menguntungkan. Time is the friend of the wonderful company. Demikian, kali hal buruk. Ya. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ya. Anda akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya kelihatannya bagus. Wah, semuanya orang-orang hebat semua. Tapi ketika air surut, baru kelihatan dia nggak pakai celana renang. Ketika pandemi datang, baru kelihatan orang-orang yang buruk-buruk itu siapa. Yang gagal-gagal bayar itu. Yang gagal bayar, yang nggak mau bayar baru kelihatan. Kalau ekonomi lagi bagus, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tapi ketika pandemi datang, baru kelihatan siapa yang berenang, nggak pakai celana renang. Itu wisdom dari Warren Buffett. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Betul, Pak.
pintar saja tidak cukup, harus punya wisdom juga. Do not take yearly result too seriously. Instead focus on 4 or 5 years averages. Average. Wisdom ini sangat benar sekali ya. Terutama di saat pandemi ini di tahun 2020 banyak perusahaan-perusahaan publik yang labanya turun tajam, ya. Tentu saja kita tidak boleh lihat hanya tahun 2020 1 tahun. Kita harus lihat ke belakang 4 sampai 5 tahun, itu yang Warren Buffett katakan. Contohnya ada satu perusahaan yang di tahun 2020 labanya menurun 99,7%. Labanya menurun 99,7%. Tetapi kalau kita lihat perusahaannya 5 tahun ke belakang, maka labanya meningkat terus, bertumbuh, growing dari 300 miliar menjadi 400 miliar, menjadi 500 miliar, menjadi 600 miliar, menjadi 700 miliar. Tapi di tahun 2020 karena ada pandemi, labanya menurun 99,7%. Harga sahamnya pun jatuh karena menurun 99, jadi sangat murah sekali. Tetapi yang saya lakukan seperti yang Warren Buffett katakan, saya nggak lihat yang 1 tahun itu, yang tahun 2020, saya lihat yang 4 tahun ke belakang, 5 tahun, terus bertumbuh dari 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600, 700 miliar. Dan saya terus membeli perusahaan itu, saya beli. Karena saya yakin di tahun 2021 akan balik, recover, akan turn around, balik lagi seperti kinerjanya tahun 2019. Di masa pandemi ini saya bukan hanya menambah saham lama, tapi saham-saham yang baru pun saya beli. Itu adalah peluang emas bagi saya. Di mana saya bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Itu adalah peluang emas bagi saya. Ini murah saya beli, ini murah saya beli, ini murah saya beli, hampir beli terus. Dan dari Maret sampai sekarang masih terus melakukan pembelian, Pak. Sekarang masih terus melakukan pembelian setiap hari. Sampai hari ini setiap hari saya membeli saham. Biasa dia bilang simpanlah seluruh telur di dalam satu keranjang. Ini sangat bertentangan dengan para pakar-pakar keuangan. Kata-kata Warren Buffett ini sangat bertentangan dengan sekolah-sekolah bisnis di dunia. Karena pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Ya, mengajarkan diversifikasi yang mengatakan don't put all eggs in one basket. Ya. Mereka, para pakar-pakar keuangan di dunia ini mengajarkan kalau punya uang 20% taruh di deposito, 20% taruh di emas, 20% dibelikan properti, 20% dibelikan obligasi, 20% dibelikan apa ya. Tapi Warren Buffett mengatakan taruhlah uangmu dalam satu keranjang ya. Sepertinya Warren Buffett bukan sekedar ngomong tapi betul-betul dia lakukan. Hampir uangnya seluruhnya uang Berkshire Hathaway yang nilainya mungkin 600 miliar dolar seluruhnya dibelikan saham. Dan jumlahnya besar. Misalnya dia beli saham Apple itu nilainya sekarang 100 miliar dolar dalam 100 miliar dolar dalam satu saham. Jadi dia mengatakan simpanlah, keep all your eggs in one basket. Simpanlah semua telurmu itu di dalam satu keranjang. Karena dia tahu apa yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita.
Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, maka kita harus melakukan diversifikasi. Tetapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Banyak orang menuduh saya adalah bandar katanya. Orang yang mengatakan saya bandar, dia malu sendiri. Karena bandar itu kan aktif jual beli saham. Nah kalau setelah dia menuduh saya bandar, kemudian dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual satu lot pun, kan pasti tahu. Dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual. Itu namanya bukan bandar, itu betul namanya sleeping investor. Biarlah saya diamkan saja, biarlah dia nanti malu sendiri. Dia malu sendiri yang menuduh saya demikian karena ada jejak digital ya. Jadi dia mungkin malu sendiri. Lah, kok saya nuduh Loh Keng Hong bandar, padahal kalau saya lihat sahamnya dia nggak pernah jual satu lot pun gitu. Dahulukan menabung daripada belanja ya. Ya biasa itu dulu waktu saya masih bekerja, gajinya masih kecil, ya tentu saja begitu dapat gaji uang itu ditabung dulu ya, bukan dibelanjakan dulu ya. Karena hemat itu pangkal kaya dan investasi juga pangkal kaya juga. Jadi kita hemat, hidup hemat, sederhana, sehingga kita bisa menyimpan uang banyak, diinvestasikan dan hasilnya bisa jadi besar. Jam tangan saya yang 600.000 saya beli Seiko, udah saya pakai dari tahun 2005, sudah 15 tahun. Nggak saya ganti-ganti Pak, karena belum rusak-rusak itu Seiko itu, udah 15 tahun pakai nggak rusak-rusak ya. Terus saya juga beli HP yang 200.000, saya datang ke toko HP, kemudian saya tanya, HP mana yang kepada penjual toko, di penjual HP itu, saya tanya HP yang paling murah berapa? Kemudian dia keluarin Nokia itu, ini Pak, HP yang paling murah 200.000. Ya udah saya beli ini aja, saya bilang. Begitu saya bayar, anak saya komen, Pak jangan-jangan kosnya Nokia 200.000 nggak dapet tuh Pak, katanya. Ya saya kan untuk telepon ke pialang saya, untuk order beli, jadi nggak perlu HP-HP yang canggih yang 200.000 juga saya pakai dan suaranya jelas. Begitu Pak, memang sudah menjadi gaya hidup hemat dan sederhana. Tapi orang-orang yang rumahnya besar belum tentu lebih kaya dari saya ya. Karena dia punya uang, uangnya dibelikan rumah. Tapi kalau saya punya uang, uang saya dibelikan saham. Ya. Kapan harus jual? Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessel is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks. Ya. Lebih baik tukar kapal daripada tambal kapal yang bocor. Jika terlanjur membeli saham perusahaan jelek, lebih baik segera jual dan pindahkan ke sahamnya. Ya. Ini juga Warren Buffett wisdom. Kalau kita membeli saham jelek, kita salah membeli saham. Ternyata ini perusahaan kurang bagus. Lebih baik ditukar kepada saham yang bagus. Ini pernah saya lakukan. Ya. Saya pernah membeli saham. Saya pegang berapa tahun, 2 tahun mungkin, saham itu terus 500, nggak mau naik-naik, rugi juga enggak, untung juga enggak, 500 terus. Naik enggak, turun enggak. Tapi saya tiba-tiba ketemu Carun Pokpan, wih, harganya sama 500 juga. Wah, ini perusahaan bagus, ini wonderful company. Ya. Tapi kalau saya ngomong sama CEO-nya, dia nggak mau ngaku, nggak mau bilang kalau ini wonderful company. Bilang ini perusahaan Pak,
Bapak revenue-nya, penjualannya besar loh Pak. Tapi kenapa ya profit marginnya kecil? Wah dia ngomong merendah, dia bilang gini, Pak Keng Hong, dia bilang, kita jual pakan ayam, semua orang juga bisa bikin pakan ayam, semua orang bisa bikin pakan ayam, mau minta margin gede lagi, dia bilang gitu. Oh ternyata bisa untung besar. Dulu ini cerita dulu, cerita 10 tahun lebih yang lalu. Saya tukar loh saham saya. Jadi kalau kita ketemu saham kita bocor, udah pegang 2 tahun nggak mau naik-naik itu, tetap gopet terus. Nah, ketemu perusahaan yang bagus, ini udah saya tuker aja. Nah, seperti ini. Dia bilang daripada kamu menambal bocor susah-susah, udah ganti kapal baru aja, tuker aja saham. Demikian Pak. Warren Buffett, dia tidak naik mobil Rolls Royce, ya, tapi dia naik mobil Cadillac yang sudah umurnya 5 tahun ya. Dia pakai usianya sudah 5 tahun, mobil Cadillac. Dan yang mengejutkan adalah usianya 90 tahun dia masih nyetir sendiri loh. Tidak punya supir ya. Dia masih nyetir sendiri umur 90 tahun, mobil Cadillac ya. Saya rasa modal mobil dia tidak lebih dari $50.000 mungkin ya, 700 juta dia udah pakai 50 tahun. Dia bilang, I am not interested in car. Ya betul, karena dia tidak suka dengan mobil. Karena membeli mobil itu penyusutan, depresiasi. Mungkin Warren Buffett melihat future value dari mobil. Kalau dia beli mobil, future value-nya akan menurun terus, penyusutan, depresiasi, dan ujungnya adalah jadi besi tua. Tapi kalau dia punya uang, dia belikan saham, tentu future value-nya akan beda tuh dengan membeli, karena kalau dia beli saham, sahamnya bertumbuh, tiap tahun 20% meningkat harganya, jadi beda banyak dengan mobil ya. Terus dia bilang lagi, and my goal is not to make people envious, dan saya tidak mau membuat orang menjadi iri hati ya. Kalau kita pakai mobil mewah, bisa membuat orang lain iri hati. Kalau orang sudah iri hati terhadap seseorang, maunya dia akan berbuat jahat terus terhadap diri kita kalau orang ada yang iri hati kepada kita. Belum kalau kita pakai mobil mewah, di tengah jalan banyak orang susah. Bagaimana kalau kita resiko dirampok? Resiko dirampok. Ya. Jadi dia juga bilang jangan keliru antara cost of living, biaya hidup, dengan standard of living. Jangan keliru antara biaya hidup dengan standar hidup kita. Cost of living itu sebetulnya murah, ya. Cost of living, makanya jangan dulu. Yang mahal itu gaya hidup, ya. Yang saya pakai sehari-hari sekarang itu adalah Volvo tahun 95, Pak. Jadi sudah 25 tahun mobil itu. Dan herannya saya, istri saya, anak-anak saya paling suka pakai mobil itu, Pak. Kalau istri saya ke pasar pakai mobil itu, kalau saya ke bank juga pakai mobil itu, Pak. Paling favorit karena pakai mobil jelek itu paling enak, Pak. Jadi nggak ada beban rasanya. Itu yang paling murah. Mungkin kalau saya jual 15 juta paling sekarang nilainya, tahun 95 paling harganya 15 juta. Saya juga punya mobil yang paling mahal, harganya 400 juta. Sebetul mobil itu mobil mahal, harganya 2 miliar orang itu beli, mungkin karena depresiasi, penyusutan, akhirnya harga mobil itu turun dari 2 miliar sampai 400 juta, dan dia jual. Saya lihat-lihat interiornya masih bersih seperti mobil baru. Ya udahlah, saya beli satu lah mobil yang
Mercy S-Class saya beli satu, tapi juga sekarang jarang jalan, apalagi sedang pandemi seperti itu. Jadi mobil saya yang paling mahal 400 juta, Pak. It is easier to stay out of trouble than it is to get out of trouble. Lebih mudah menghindari problem, kesulitan daripada keluar dari kesulitan. Ya. Itu peringatan dari Warren Buffett sebelum kita melakukan sesuatu. Kalau kita rasa ini ada kesulitan di depan, lebih baik kita hindari daripada kita nyemplung ke dalam. Keluar dari kesulitan itu lebih susah. Menghindari kesulitan lebih mudah daripada sudah kejebur ke dalam, harus keluar dari kesulitan itu lebih susah. Demikian Pak peringatan dari Warren Buffett. Lucu. Wall Street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Nah, ini lucu. Ini bagus. The only place that people ride to in a Rolls Royce. Satu-satunya tempat di dunia ini di mana orang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Dia nggak punya mobil, naik subway. Masa orang kaya minta nasihat kepada orang biasa? Kan lucu ini. Hanya ada di Wall Street loh. Ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Kebetulan saya pernah tinggal di New York karena saya pengen tahu Wall Street itu. Saya tinggal di dekat Wall Street. Ternyata Warren Buffett juga tahu nih, di Wall Street itu bawahnya percis ada subway di Wall Street. Saya biasa kan naik subway kan di Singapura, di Hong Kong yang subway-nya bagus-bagus, baru-baru. Subway-nya di New York itu usianya udah 100 tahun lebih. Percaya nggak? Begitu saya turun ke subway di percis di Wall Street, bawahnya ada subway. Ketika saya turun, waduh saya keluar lagi loh, saya takut. Karena subway itu usianya udah 100 tahun lebih, saya keluar lagi. Nah itu yang seperti Warren Buffett bilang, lah kok lu naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway? Masa lu orang yang kaya raya tanya minta nasihat investasi dari orang yang biasa? Itu kan nggak masuk akal. Kamu orang kaya harus tanya nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kamu, itu yang baru benar. Harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari dia, itu baru benar. Hanya, kata Warren Buffett, hanya di Wall Street ada orang yang naik Rolls Royce minta nasihat kepada orang yang naik subway. Orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang biasa. Itu lucu banget. Harusnya orang yang naik subway minta nasihat investasi sama orang yang naik Rolls Royce, terbalik. Setiap investasi kita harus punya keberanian, courage and conviction, punya keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10%. Ya. Jadi ini terbalik dengan investasi Nabi Nuh. Ya. Investasi Nabi Nuh itu adalah Nabi Nuh memasukkan semua binatang ke dalam kapalnya. Apa aja dia masukin, binatang apa aja dimasukin. Tapi Warren Buffett bilang kita harus punya keyakinan dan keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10% dari harta kita di dalam satu saham. Ya. Tentu saja keberanian dan keyakinan itu harus datang dari pengetahuan. Kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita tahu perusahaan yang kita beli semua dengan kondisi keuangannya, manajemennya semua, sehingga kita tahu, dan karena kita tahu, jadi keberanian dan keyakinan itu muncul. Dan itu juga dibuktikan oleh Warren Buffett. Investasi dia bukan kecil-kecil, satu saham besar-besar ya, di Coca-Cola, di Bank of America, di Apple dan lain-lain. Ya, jadi lebih dari 10% dari kekayaannya dibelikan satu saham. Ini peringatan dari Warren Buffett. Kalau kamu lihat sahamnya turun 50%,
kemudian sampai semaput pingsan, lebih baik jangan. Ya. Jangan dong, mendingan kamu jangan main saham daripada mati gitu kan, daripada semaput terus mati, sakit jantung mati, mendingan kamu jangan main saham. Ya, peringatan dari Warren Buffett. Seperti kemarin di pandemi, banyak loh saham yang 70% turun ya, 70%. Ini baru 50%. Kalau dia nggak kuat jantungnya, peringatan dari Warren Buffett, daripada kamu jantungnya putus mati, lebih baik kamu jangan main saham deh. Gitu. Demikian Pak. Pasar itu selalu berfluktuasi, naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Jangan anggap fluktuasi pasar itu sebagai musuhmu, tapi temanmu. Kenapa temanmu? Kalau dia lagi turun, kita beli. Ya. Ketika dia naik, kita jual. Selalu kita untung. Kalau ada orang yang terbalik, ketika naik dia beli, ketika turun dia jual. Jadi market fluctuation itu jadi enemy buat dia, jadi musuh. Ketika naik dia beli, turun dia jual. Harusnya yang benar adalah market fluktuasi pasar itu adalah sahabat kita. Waktu turun kita beli, selalu buy on weakness. Turun kita beli, naik kita jual. Jadi market fluctuation is our friend. Demikian Pak. Resiko itu bisa menurun dengan hanya memegang beberapa saham. Sebetul ini hampir sama, mirip-mirip dengan kata-katanya yang kalau bisa minimal 10%. Kalau bisa dia bilang put all eggs in one basket, ya hampir sama. Jadi sebetulnya hanya beberapa. Ya. Karena membeli saham, beberapa saham itu berarti betul-betul dia tidak sembarangan beli semuanya dengan investasi Nabi Nuh. Semua binatang dimasukin ke kapalnya, semua saham dibeli, tapi dia hanya betul-betul perusahaan yang perusahaan yang bagus, a wonderful company, ya wonderful company, dan harganya juga tidak overprice, harganya wajar, ya harganya tidak mahal, dan itu perusahaan yang sangat bagus sekali, punya bisnis yang bagus dalam jangka panjang sehingga dia membelinya Pak. Ya. Ada riset mengatakan makin aktif seseorang bertransaksi saham, labanya makin kecil, untungnya makin kecil. Makin dia tidak aktif, cuannya makin besar. Ya. Tentu saja statement ini akan dimusuhi oleh pemilik perusahaan sekuritas, karena perusahaan sekuritas dapat uang dari aktivitas nasabahnya. Jadi perkataan Warren Buffett ini tentu tidak disukai oleh pemilik-pemilik perusahaan sekuritas. Wall Street makes money on activity. Jadi sekuritas itu dapat uang dari aktivitas. Tapi you make money dari tidak aktif, tidak aktif. Tapi untuk menjadi tidak aktif, kita tidur, tentu kita harus memiliki perusahaan wonderful company dulu. Ya. Kalau kita sudah memiliki wonderful company, baru kita boleh inaktif, tidak aktif, kita boleh tidur. Kita bisa tidak aktif, boleh tidur ketika kita sudah memiliki wonderful company, perusahaan yang hebat. Demikian Pak. Kita semua rugi, saya pun mengalami kerugian, tapi beruntungnya ketika pandemi di bulan Maret itu saya dorong uang saya banyak. Jadi average saya jadi rendah. Jadi ketika sekarang saya sudah untung. You belum untung, masih rugi 30%. Saya udah untung, udah gain semua portfolio saya, udah hijau semua, udah plus banyak. Karena apa? Waktu di murah saya beli. Saudara tidak beli, Bapak tidak beli waktu murah, jadi nggak di average. Coba kalau di average mungkin udah gain sekarang. Kesalahannya begitu. Jadi saya selalu ingat seperti yang Warren Buffett bilang,
Be greedy when the others are fearful. Ketika orang semua takut pandemi, saham pada jatuh, kita beli gitu. Nah, portofolio saya average-nya jadi rendah sekali. Sekarang udah untung besar gitu. Kenapa you masih minus 30%? Ketika turun you takut, nggak berani average. Tahu juga duitnya udah habis, kita nggak tahu. Demikian Pak. Saya mengatakannya itu strategi investasi Nabi Nuh. Strategi investasi Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh itu punya kapal, semua binatang dimasukin ke dalam kapal. Harusnya kita harus tahu yang kita beli ini bukan sembarangan beli, kita beli sembarangan, tapi betul-betul kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kita harus bandingin. Ini Mercy dijual harga Avanza. Yang satu lagi Mercy dijual harga Innova. Ya, jangan beli dua-duanya. Mendingan uang kita beli aja yang Mercy harga Avanza satu kita beli. Yang Mercy harga Innova yang nggak usah dibeli. Kalau kita tetap beli juga kan jadi portfolio kita banyak. Kita aduin saham kita. Kita punya 2 saham. Kita aduin, si A sama si B lebih bagus mana? Lebih murah mana? Kalau kita mau kurangin, ya tinggal kita jual satu, kita alihkan ke yang kita beli yang lebih bagus dan murah. Jadi 2 jadi 1 gitu. Kita aduin aja, ini saham A saya sama B. Lebih bagus mana sih? Kita cari lebih bagus. Lebih murah mana sih? Nah, kita cari. Setelah itu ya kita nggak usah jadi 2 dong, kita jadiin 1 aja kan, kita pilih yang 1 lebih baik. Kira-kira itu metode bisa mengurangi jumlah saham kita. Saya kan udah beli Mercy harga Avanza. Kemudian saya melakukan kesalahan. Bukan karena perusahaannya tidak bagus, perusahaannya bagus, tapi tata kelolanya buruk. Tata kelolanya buruk. Saya tidak cut loss, saya nunggu dengan sabar. Ya, saya pernah lakukan kesalahan itu, saya tidak cut loss, ya saya menunggu dengan sabar. Akhirnya memang itu perusahaan yang hebat, akhirnya balik. Ya, karena keberuntungan dia bisa balik, saya bisa keluar. Jadi saya hampir jarang cut loss, atau kecuali saham yang saya pegang, saya menemukan perusahaan yang lebih bagus, lebih murah, saya switching, saya tukar. Saya punya saham A, punya saham B, saya lihat ini ketemu saham B ini bagus dan lebih murah, lebih bagus, saya tukar gitu. Saya pikir-pikir jarang sekali saya melakukan cut loss. Saya boleh bilang jarang cut loss. Kalau saham saya turun ke bawah dengan asumsi itu perusahaan bagus dan murah, saya akan membeli lebih banyak. Saya ketika tamat SMA saya kerja di bank dengan gaji 20.700 tahun 79, itu berapa tahun yang lalu ya? 41 tahun yang lalu ya. 20.700. Saya kalau tidak punya modal, tidak punya uang, harus bekerja. Ya, harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau tidak bekerja, ya berusaha, dagang online atau apa untuk mendapatkan modal, mendapatkan uang. Saya kebetulan mulai bekerja di bank sebagai pegawai tata usaha, gaji kecil. Udah gaji kecil, hidup hemat, udah terbiasa hidup hemat. Sudah jadi gaya hidup, jadi lifestyle, hidup sederhana, hidup hemat. Jadi meskipun gaji kecil, saya punya uang sisa selalu, punya uang sisa. Jadi uang itu dibelikan saham oleh saya. Lama-lama jadi besar. Kalau kita hanya punya uang 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Kalau setiap tahun kita bisa naikkan 1 kali lipat uang 1 juta itu, cukup dengan uang 1 juta kalau kita mampu konsentrasi, fokus, menaikkan uang setiap tahun naik 1 kali. Jadi misalnya tahun pertama jadi 2 juta,
tahun kedua jadi 4 juta, tahun ketiga jadi 8 juta, tahun keempat jadi 16 juta, tahun kelima jadi 32 juta, dan seterusnya. 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Jangan pernah meremehkan uang kecil. Ya, kalau you punya uang 1 juta aja, fokus pikirin selama setahun bagaimana uang 1 juta itu jadi 2 juta. Maka 20 tahun kemudian Anda akan punya uang 1 triliun. Itu yang disebut keajaiban nomor berapa itu dari Einstein ya. Demikian Pak. Selama karir saya 31 tahun, tentu saja saya mulai dari seorang trader ya. Karena 31 tahun yang lalu saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang saham. Pertama kali saya beli saham, strategi saya hanya saya beli saham IPO, ketika listing saya jual. Itu strateginya cepat sekali. Listing pertama, hari pertama udah saya jual. Antri panjang berbaris membeli saham IPO. Pikiran saya kalau membeli permintaannya banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ternyata keliru saya. Ketika dia listing turun, saya menjualnya. Jadi tentu saja saya pernah menjadi trader permula-permula, tapi ketika saya sudah membeli, membaca buku Warren Buffett, investasi jangka panjang, jauh lebih menguntungkan. Bahkan dengan investasi jangka panjang itu, dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kalau kita jadi trader, apalagi day trader, uang receh yang kita kumpulin. Uang receh yang kita kumpulkan. Bisa sih dapat duit, tapi receh ke receh. Tapi kalau kita membeli, menyimpan jangka panjang, perusahaan yang bagus, kita bisa jadi orang terkaya di dunia nomor 1 seperti Warren Buffett. Ya. Tinggal Bapak pilih mau jadi trader atau mau jadi investor jangka panjang. Menjadi trader, Anda kumpulkan uang receh demi receh yang tiap hari didapat. Tapi menjadi seorang investor saham jangka panjang seperti Warren Buffett, Anda bisa jadi orang terkaya di dunia. Jangan main-main berinvestasi di saham. Berinvestasi di saham bisa membuat seseorang bukan aja sangat kaya, tapi bisa menjadi orang yang terkaya di dunia. Saya membeli saham itu kan Mercy harga Avanza. Jadi setelah saya membeli, saya simpan, saya tidur. Saya tidur menunggu sampai harganya kembali jadi Mercy kembali. Ketika si Avanza harganya kembali ke harga wajar jadi Mercy kembali, maka saya menjualnya Pak. Jadi membeli ketika harga sahamnya diskon, menjual kembali ketika harganya mencapai harga yang wajar. Kalau Warren Buffett bilang investasi selamanya, tidak salah, karena betul-betul yang dimiliki Warren Buffett adalah wonderful company, perusahaan yang hebat sekali. Ya. Contohnya seperti Coca-Cola, perbankan. Ya. Dia pegang bank banyak, pegang Coca-Cola, consumer good banyak. Jadi itu wonderful company. Makin dipegang makin lama, harganya makin tinggi, nggak bisa dijual. Jadi saya biasanya ilmu saya belum sampai seperti Warren Buffett yang pegang selamanya. Warren Buffett sudah menasihati, don't diversify. Bill Gates jadi orang terkaya di dunia. Bill Gates jadi orang terkaya di dunia. Sahamnya cuma satu macam loh. Microsoft cuma satu macam. Ya. Jadi bukan banyak atau sedikit saham yang kita miliki. Kalau kita menemukan Mercy harga Avanza sehingga membuat diri kita tidak bisa beli saham yang lain, ya. Tidak bisa membeli yang lain. Kalau kita sudah menemukan Mercy dijual harga Avanza, kita membeli sehingga nggak bisa beli saham yang lain.
ngapain gue beli saham yang lain? Orang ini saham bagus dan murah, kok cari yang ini gitu. Ini pertanyaan sepertinya orang betul-betul sebagai seorang yang baru, dia tidak mengerti apa-apa sehingga dia bingung beli satu atau beli banyak karena dia memang orang baru, nggak tahu. Tapi kalau orang yang ahli, dia ketika beli dapat saham yang bagus dan murah, Mercy dijual harga Avanza, dia dorong semuanya di satu saham itu aja, nggak mau beli yang lain. Demikian Pak. Jika kalkulus dan aljabar itu dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat, maka saya akan jadi loper koran lagi ya, loper koran. Dulu dia waktu kecil jadi loper koran Pak, ya, jadi cari uang, jadi loper koran. Kalau kalkulus itu syarat untuk jadi investor besar, maka dia harus balik lagi jadi loper koran. Memang untuk menjadi seorang investor besar itu tidak dibutuhkan matematika yang tinggi. Ya, kalkulus itu mungkin isinya ada integral, diferensial, ya matematika yang rumit gitu. Salah satu penyebab saya kuliah di Fakultas Sastra karena saya takut ketemu kalkulus. Ya. Karena saya nggak bisa kalkulus, saya nggak bisa integral, diferensial, saya nggak tahu. Jadi untuk menghindari itu saya masuk kuliah di Fakultas Sastra ya. Dan yang saya ini sebetulnya seorang sastrawan dan yang memwisuda saya juga Sultan Takdir Ali Syahbana. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau adalah pujangga, seorang pujangga dengan novelnya yang terkenal yaitu Layar Terkembang dan Perawan di Sarang Penyamun. Jadi menurut Warren Buffett itu yang dibutuhkan itu sebetulnya hanya hitung-hitungan sederhana. Ya. Misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase dan probabilitas. Ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang yang hebat hanya dibutuhkan hitung-hitungan yang sederhana tadi, bukan yang rumit-rumit. Ya. Yang rumit, matematika yang rumit itu untuk bidang yang lain. Ya. Tapi untuk menjadi seorang yang hebat tidak dibutuhkan matematika yang rumit-rumit seperti integral dan diferensial, itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk menjadi seorang investor yang hebat, pendidikan kita sampai SMA aja sebetul cukup karena tidak dibutuhkan matematika yang rumit. Menjadi seorang investor saham itu hanya sangat mudah dan sederhana ya. Tidak harus dia punya CFA atau dia memiliki gelar yang tinggi ya, karena makin dia punya CFA, makin dia pendidikannya tinggi, makin nggak berani beli saham sepertinya. Ini bicara tentang perbedaan antara seorang investor dengan seorang spekulator. Ya. Seorang investor itu katanya, kata Warren Buffett, melihat apa yang perusahaan lakukan. Ya. Dia monitor di situ, apa yang perusahaan lakukan. Dia lihat mungkin penjualannya, labanya, memperhatikan perusahaannya. Tetapi seorang spekulator itu melihat harga sahamnya. Begitu Pak, itu perbedaan dari seorang investor dan seorang spekulator yang digambarkan oleh Warren Buffett. Investor melihat kinerja perusahaannya, sedangkan spekulator itu melihat harga sahamnya. Mau kemana. Dengan sadar membeli saham lebih daripada nilai wajarnya, dengan harapan nanti bisa dijual lebih tinggi. Ya. Ini namanya spekulasi. Seorang spekulator itu dia membeli harga saham yang mahal
dengan harapan dia bisa jual lebih mahal lagi. Beda dengan seorang investor dia membeli saham yang harganya under value, yang salah harga. Ya, artinya harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Dia membeli perusahaan yang harganya seperti dia membeli Mercy harga Avanza, ya. Itu investor. Tapi kalau dia membeli harga saham yang mahal dengan harapan dia bisa menjual lebih mahal lagi, artinya dia itu spekulator. Jadi ini lagi yang membedakan antara investor dan spekulator menurut Warren Buffett. Kalau kita membeli satu perusahaan dengan nilai pasarnya lebih murah daripada nilai perusahaannya, kita seorang investor. Tapi seorang spekulator itu dia membeli lebih mahal daripada harga wajarnya dan dia dengan harapan bisa jual lebih mahal lagi. Ya lucu juga, ini ada yang Bapak bilang ada teman saya di situ, ada lagi namanya lagi tertera di situ lagi. Beliau kawan saya, tetangga saya, beliau dulu memang penjual kaos kaki di Tanah Abang. Tapi sekarang beliau menjadi seorang investor saham yang hebat, ya. Seperti Warren Buffett itu dia tetap membeli barang dagangan atau membeli perusahaan, dia membeli yang quality, yang berkualitas, artinya yang bagus. Tapi ketika harga sahamnya turun, ya ingat, ketika dia harganya turun, bukan ketika harganya naik kita membeli, ketika harganya turun. Jadi dia selalu ingetin kita membeli yang bukan barang rongsokan, tapi membeli a quality merchandise, ya, membeli barang-barang yang berkualitas. Selalu membeli yang berkualitas, harga murah, bukan rongsokan yang murah. Apalagi rongsokan yang mahal, ya. Jadi ada rongsokan, barang rongsokan yang mahal, ada rongsokan yang murah, ada barang yang berkualitas tapi murah. Itu yang dia cari. Barang yang berkualitas ketika harga sahamnya turun. Demikian, Pak. Ini tentang baseball. Kebetulan saya nggak ngerti permainan baseball, nggak pernah saya main baseball dan caranya gimana saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu jangan semua bola yang datang dipukul. Iya. Tapi tunggu bola yang artinya bukannya bola, tapi tunggu investasi yang baik, yang aman, ada perusahaan yang bagus, datang dengan harga yang murah, dengan margin of safety, ya. Jadi itu baru dibeli, ya. Jangan semua dibeli aja, tapi yang betul-betul perusahaan yang bagus dengan margin of safety yang besar, yang aman, yang itu yang baru dibeli, Pak, ya. Jadi dia bilang dia bukan nggak ngerti teknologi, tapi dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa perusahaan itu. Betul ya, artinya gitu ya, Pak. Dia tidak bisa memprediksi perusahaan itu 10 tahun yang akan datang, ya. Kalau dia membeli Coca-Cola misalnya, tentu dia bisa 10 tahun yang akan datang tetap sama seperti itu. Jadi kalau dia membeli perusahaan-perusahaan teknologi, dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa, ya. Dan dia juga pernah berinvestasi di IBM dan dia juga rugi, ya. Jangan kita mengharapkan beli mungkin harga obral yang paling bagus, paling rendah, tapi kalau kita sudah membeli yang menarik saja sudah habis, dan
sales yang sedang-sedang aja bisa memberikan laba yang besar ya. Jadi kita katanya kalau kita membeli saham itu jangan tunggu sampai yang paling rendah ya. Kita tunggu sampai paling rendah ternyata nggak sampai, kita kehilangan kesempatan ya. Dia bilang kalau sudah harga sahamnya sudah menarik ya sudah beli aja lah ya. Dan hasilnya juga akan bagus. Demikian Pak ya. Yang terbaik untuk menyebar modal kita ketika turun. Ya. When things are going down, ketika pada turun ya. Jadi ya betul Pak. Jadi ketika bulan Maret itu indeks kita turun ke 3.900 ke 4.000 dan saya punya uang dan itu saya beli semuanya sahamnya. Ada saham biasa diperdagangkan 300 tiba-tiba turun ke 142. Pasar yang turun itu adalah peluang emas bagi seorang investor. Dia bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, Pak. Ya. Kalau kita seperti saya biasa membeli Mercy harga Avanza, ya. Udah murah nih, saya beli Mercy seharga Avanza. Kemudian dikasih diskon lagi lebih besar, dia turun lagi harga sahamnya, misalnya menjadi sepeda motor. Tentu saya akan menambah lebih banyak, Pak Lukas, menambah lebih banyak karena saya tidak stres, tapi saya makin semangat untuk membeli karena wah saya nggak minta diskon dikasih diskon, saya beli lebih banyak. Jadi Warren Buffett dan Charlie Munger ini dia tidak melihat makroekonomi, dia tidak melihat politik, situasi politik, dan dia juga tidak mendengar pandangan-pandangan orang. Ya. Pokoknya kalau dia lihat perusahaan itu bagus dan harganya murah, udah dia beli berdua. Ya. Ya. Dia nggak mau lihat makroekonomi, dia tidak mau lihat situasi politik, dan dia juga tidak mau mendengar pandangan-pandangan orang lain. Bisa kompak selama 50 tahun. Kok saya rasa sebelum beli mungkin debat dulu kali berdua nih ya. Cuman kita nggak tahu dong. Masa oke-oke aja kan berdua ini dua-duanya orang hebat, mestinya ketika ingin membeli satu saham tentu dia berdua diskusi dulu. Tentu debat-debatan juga dia berdua. Tapi herannya setelah debat nggak berantem, tapi terus selama 50 tahun bersama-sama. Demikian Pak, jadi mereka berdua ini beli saham betul karena keputusan mereka sendiri melihat yang kinerja perusahaan, hanya melihat kinerja perusahaan, tidak mau lihat makroekonomi, tidak mau lihat situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain. Kita membeli saham yang kita lihat harus kinerja perusahaan itu, kinerja dan nilai perusahaan, jangan dikaitkan dengan makroekonomi, dengan situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain yang bisa menyesatkan. Demikian Pak. Jadi Warren Buffett 25 tahun membeli saham itu bersama-sama dengan Charlie. Dia I have not learned to solve difficult. Jadi dia belum pernah belajar untuk memecahkan masalah, tapi dia belajar untuk menghindari. Ya, dia tidak mau masuk ke dalam masalah, tapi dia ketika ada masalah lebih baik dia menghindar, karena menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah, Pak. Itu yang kita pelajari dari Warren Buffett. Menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat,
investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di +65 9079 2393 atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.